Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Excel Salipu dengan stambuk F221222080. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dua dimensi. Yang pertama, komposisi titik. Di dalam menggambar dua dimensi dengan menggunakan komposisi titik ini, terlebih dahulu dibuatkan pola atau model yang akan dibentuk. Pola atau model ini dibuat dengan menggunakan garis tipis-tipis sehingga terlihat atau terbentuk pola yang akan dilanjutkan dan dengan membuat titik-titik di sekitar dan sepanjang pola tersebut. Komposisi titik ini digambar dengan melakukan penekanan di beberapa tempat. Jadi ada titik-titik yang rapat dan tebal. Juga ada titik yang jarang dan tipis. Pekerjaan ini dilakukan berulang dan dengan teliti terhadap komponen bunga, pucuk, hingga terbentuk yang sesuai dengan perencanaan awalnya. Pola atau model ini dibuat dahulu dengan menggunakan garis tipis-tipis sehingga terlihat atau terbentuk yang akan dilanjutkan dengan membuat titik-titik di sekitar dan sepanjang pola tersebut. Komposisi titik digambar dengan melakukan penekanan di beberapa tempat, jadi ada titik-titik yang rapat dan tebal. Juga ada titik jarang dan tipis, juga ada yang lengkung dan agak lurus. Pekerjaan ini dilakukan berulang dan dengan teliti terhadap komponen tangkai dan hingga terbentuk yang sesuai dengan perencanaan awalnya. Yang kedua, komposisi garis lurus. Pada gambar dengan komposisi garis lurus, terlebih dahulu dipilih model atau pola atau patron yang akan digambar. Setelah didapatkan, kemudian mulai digambar dengan di kertas A3. Terlebih dahulu diukur luasan bidang dua dimensi yang akan dibuatkan komposisi garisnya. Setelah itu dibuatkan dasar-dasar penggambarannya berupa garis-garis utama yang memberikan bentuk pada gambar. Kemudian dilanjutkan dengan menarik garis sejajar atau agak sejajar di sepanjang pola yang sudah terbentuk dengan menggunakan mistar. Garis-garis ini dibuat agak rapat sehingga gambar yang jadi nantinya terlihat lebih baik dan tegas. Komposisi garis lengkung. Pada gambar komposisi garis lengkung ini, pertama-tama yang harus dilakukan sama dengan gambar komposisi garis lurus, yaitu memilih model atau pola atau patron yang akan digambar setelah dipilih. Kemudian mulai digambar di kertas A3. Terlebih dahulu diukur luasan bidang dua dimensi yang akan dibuatkan komposisi garis lengkungnya. Setelah itu dibuatkan dasar-dasar penggambarannya berupa garis-garis utama yang memberikan bentuk pada gambar. Kemudian dilanjutkan dengan menarik garis sejajar atau agak sejajar di sepanjang pola yang sudah terbentuk. Penarikan garis-garis ini tidak boleh menggunakan mistar, tetapi menggunakan tangan atau dibantu dengan menggunakan malengkung. Garis-garis ini dibuat agak rapat sehingga gambar yang jadi nantinya terlihat lebih baik dan dari tegas. Yang ketiga, komposisi bidang. Komposisi bidang monokrom. Pada gambar komposisi bidang monokrom ini, tahapan yang dilalui adalah sama dengan komposisi titik dan garis. Terlebih dahulu dipilih model atau pola atau patron yang akan digambar. Setelah didapatkan, kemudian mulai digambar di kertas A3. Terlebih dahulu diukur luasan bidang dua dimensi yang akan dibuatkan komposisi bidang monokromnya. Setelah itu dibuatkan dasar-dasar penggambarannya berupa garis-garis utama yang memberikan bentuk pada gambar. Bentuk ini terdiri atas komposisi garis-garis baik lurus maupun lengkung dan lingkaran sesuai dengan polanya. Setelah terbentuk pola gambarnya, kemudian dilanjutkan dengan membuat arsiran dan mewarna bidang-bidang yang telah digambar sebelumnya. Dengan nuansa hitam saja, monokrom. Nuansa ini ada yang tebal dan ada yang tipis, tergantung gambar polanya. Komposisi bidang berwarna. Sama halnya dengan komposisi bidang monokrom. Pada gambar komposisi bidang berwarna ini, tahapan yang dilalui adalah sama dengan komposisi titik dan garis. Terlebih dahulu dipilih model atau pola atau patron yang akan digambar. Setelah didapatkan, kemudian mulai digambar di kertas A3. Terlebih dahulu diukur luasan bidang dua dimensi yang akan dibuatkan komposisi bidang berwarnanya.
Setelah itu dibuatkan dasar-dasar penggambarannya berupa garis-garis utama yang memberikan bentuk pada gambar. Bentuk ini terdiri atas komposisi garis-garis baik lurus maupun lengkung dan lingkaran sesuai dengan polanya. Setelah terbentuk pola gambarnya, kemudian dilanjutkan dengan mengisi warna-warna pada bidang-bidang yang telah digambar sebelumnya. Media yang digunakan adalah cat air dan kuas, dan warna yang dipakai disesuaikan dengan pola gambar bidang yang dipilih atau sesuai keinginan kita. Sekian dari saya, terima kasih.